Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya di antara metode Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan sesuatu agar lebih mudah dipahami adalah dengan bidorbil amsal, dan dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan. Dan dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, di antaranya perumpamaan tersebut, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perumpamaan kalimat yang baik, ya, seperti sebuah pohon yang baik pula, kasyajaratin thayyibah, asluha thabit, yang pokoknya atau akarnya adalah kokoh, wa far'uha fis sama', sementara cabangnya menjulang ke atas. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, yang pohon ini memberikan buah-buahnya, ya, setiap saat dengan izin Rabbnya. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi manusia la'allahum yatadhakkarun, agar mereka bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sekian banyak perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya perumpamaan yang kita sebutkan tadi tentang kalimat yang baik, yang dia adalah suatu yang maknawi, diumpamakan seperti pohon yang baik. Sebagian menafsirkan kalimat tersebut adalah iman, ada yang mengatakan kalimat tersebut adalah tauhid, ya. Disamakan dengan, diperumpamakan seperti sebuah pohon yang banyak ahli tafsir mengatakan pohon tersebut yang dimaksud adalah pohon korma. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perumpamaan seorang mukmin, yang dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengumpamakan seorang mukmin dengan pohon korma. Pohon korma adalah pohon yang spesial. Mungkin kalau kita di tanah air tidak begitu mengenal seluk-beluk tentang pohon korma, tetapi bagi orang-orang yang tinggal di Arab, di Jazirah, pohon korma adalah pohon yang sangat dekat dengan mereka. Pohon yang memiliki banyak sekali manfaat yang dibutuhkan oleh mereka, ya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Oleh karenanya pohon korma disebutkan dalam Al-Quran, penyebutan pohon korma lebih dari 20 kali. Dan pohon korma disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ratusan kali. Sehingga dia adalah suatu pohon yang dikenal oleh penduduk Jazirah Arab, ya, karena sering mereka lihat dan merupakan sumber makanan mereka, ya, korma, dan banyak manfaat-manfaat yang didapatkan dari pohon korma. Ternyata Rasulullah SAW mengumpamakan seorang mukmin dengan pohon korma. Di antaranya dalam satu hadis, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu Rasulullah SAW pernah bikin teka-teki kepada para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha. Sungguhnya di antara pohon-pohon ada sebuah pohon yang daunnya tidak pernah gugur. Ada sebuah pohon yang daunnya tidak pernah gugur. Wa innaha mathalul muslim, dan sungguhnya pohon tersebut perumpamaannya seperti seorang muslim, atau muslim perumpamaannya seperti pohon tersebut. Fahadithuni ma hiya, kabarkanlah kepadaku wahai para sahabatku, pohon apakah itu? Jadi Rasulullah SAW suatu hari kasih teka-teki kepada para sahabat. Rasulullah SAW mengatakan ada pohon daunnya enggak pernah gugur. Kemudian perumpamaannya seperti seorang muslim. Sahabat berpikir daunnya enggak pernah gugur, perumpamaannya seperti muslim.
Ya, kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu? Apa kata Ibnu Umar? Fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Maka orang-orang mulai menjawab tentang pertanyaan Nabi SAW, pohon ini, pohon anu, pohon ini. Tapi mereka menyangka pertanyaannya adalah pertanyaan yang sulit. Sehingga pikiran mereka pergi ke pohon-pohon yang ada di lembah-lembah. Pohon ini, pohon ini. Ternyata jawabannya sangat mudah. Ternyata pohon korma yang dekat dengan mereka. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang meriwayatkan hadis? Beliau berkata, "Fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah." Fastahyaitu. Terbetik dalam hatiku ketika Nabi bertanya pohon apakah itu? Terbetik dalam hatiku pohon tersebut adalah pohon korma. Fastahyaitu, tapi aku malu untuk bertanya. Dan sebagian riwayat fa idza ana asgharul qaum. Ternyata aku adalah yang paling muda yang hadir. Dalam riwayat dia mengatakan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Abu Bakar wa Umar wa huma lam yatakallama. Aku melihat Abu Bakar dan Umar hadir tapi mereka tidak menjawab pertanyaan tersebut dan aku malu. Di antara adab ya. Meskipun Ibnu Umar tahu jawabannya, namun melihat ada orang senior-senior tidak menjawab, maka Ibnu Umar tidak menjawab ya. Maka para sahabat berkata, jadi mereka jawab pohon ini ya Rasulullah, pohon ini Rasulullah. Salah. Kemudian para sahabat berkata, hadithna ma hiya ya Rasulullah, kabarkanlah kepada kami pohon apakah itu wahai Rasulullah. Maka Nabi berkata, hiya nakhlah, dia adalah pohon korma. Jadi para sahabat menyangka pertanyaannya susah, ternyata jawabannya susah, ternyata jawabannya mudah. Pohon korma yang mereka kenal. Ya. Dalam sebagian riwayat ya, dari Ibnu Umar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'min mathalun nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin seperti perumpamaan sebuah atau pohon korma. Ma akhadta minha min syai' nafa'aka. Bagian apapun yang kau ambil dari pohon tersebut pasti bermanfaat. Apapun kau ambil dari bagian pohon korma tersebut pasti bermanfaat ya. Mathalul mu'min mathalun nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin seperti perumpamaan korma. Ma akhadta minha min syai', apapun yang kau ambil, ma akhadta minha min syai', apapun yang kau ambil dari pohon tersebut nafa'aka, bermanfaat bagimu. Dalam riwayat yang lain, tadi dari Ibnu Umar, sekarang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala utiya Rasulullah sallam biqina'in alaihi rutabun. Faqala mathalu kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha qala hiya nakhlah. Satu hari Rasulullah sallam didatangkan semacam sekeranjang isinya rutab, yaitu korma-korma yang rutab. Korma kan pertama hijau, setelah hijau kemudian menjadi balak, yaitu agak merah. Kalau kita ke Madinah kita sudah merah, setelah merah kemudian dibiarkan lagi menjadi kuning, itulah rutab yang dimakan seperti makan buah. Nanti kalau sudah semakin ini jadi hitam jadi korma, jadi makanan pokok. Ya, jadi korma hijau juga diambil, merah juga diambil. Kalau orang Indonesia hijau diambil untuk, ada yang bilang obat kesuburan. Kemudian yang merah, kemudian yang kuning itulah rutab. Setelah kuning baru kemudian dibiarkan lagi menjadi hitam, menjadi korma sebagai bahan makanan pokok. Adapun rutab dimakan seperti buah-buahan. Ya. Maka satu hari Rasulullah SAW mendatangkan sekeranjang rutab. Kemudian Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat, mathalu kalimatin thayyibah, perumpamaan kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha thabit, yang di mana pokoknya kokoh, wa far'uha fis sama', sementara cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha, yang pohon tersebut memberi buahnya setiap saat dengan izin Rabbnya. Maka Nabi berkata, hiya nakhlah, pohon yang dimaksud, yang dijadikan perumpamaan oleh Allah adalah pohon korma. Kemudian wa mathalu kalimatin khabithah ka syajaratin khabithatin ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang dicabut dari atas maka tidak ada tempatnya lagi, langsung tercabut. Qala hiya alhamdulillah, kata Nabi, perumpamaan pohon yang buruk adalah pohon alhamdulillah. Alhamdulillah itu semacam labu tapi pahit. Ya, labu kan cuma mudah dicabut, ya. Alhamdulillah tapi paria kalau nggak salah namanya, yaitu semacam labu tapi pahit. Ya. Taib. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW memberi pertanyaan dalam hadis Ibnu Umar, qala bainama nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id utiya bi jummarin. Ketika kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba didatangkanlah kepada Nabi jummar. Jummar adalah bagian jantung korma, tetapi dalam batang korma. Ya, kalau kita gambarkan ya, ini saya sudah pernah gambarkan. Seperti ini pohon korma.
Ini batang terakhirnya. Nah, jumar dia berada di dalam sini ya, dalam sini jumar. Dia di dalam sini. Itu bagian atas, bagian dalam. Bagian dalam dari bagian teratas batang korma. Kalau mau diambil jantung korma, ini jantung korma, ya, maka harus dipotong korma tersebut, diambil batang jantung korma, maka korma mati. Bukan seperti jantung pisang, jantungnya di luar. Nah, ini dan rasanya manis, jantung korma, namanya jumar, rasanya manis. Saya pernah makan ya. Jadi kalau pohon korma sudah tidak dipakai, mau diambil batangnya, mau dipotong-potong, maka biasanya diambil jumarnya di bagian warna putih di dalam. Jadi di batangnya dicungkil dulu, baru kemudian diambil, namanya jumar, dan itu rasanya manis ya. Disebut dengan jantung korma ya. Qalbu an-nakhlah. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan jumar. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, "Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim." Sungguhnya di antara pepohonan ada yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Apakah pohon tersebut? Maka para sahabat jawabnya pohon aneh-aneh, ternyata Nabi mengatakan dia nakhlah, dia pohon korma. Jadi terkadang teka-teki tidak sulit seperti teka-teki yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal jawabannya sudah di depan mata. Dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jumar, dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu jantung korma, dan sebagian riwayat Rasulullah dibawakan rutab. Berarti kan jawabannya mudah. Tapi biasanya orang menyangka kalau tanya teka-teki biasanya jawabannya sulit, ternyata mudah. Nah, perhatikan topik kita adalah perumpamaan muslim dengan korma. Ya, apa perumpamaannya yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim. Dalam surat Ibrahim. Bentar, saya lihat ayatnya nomor berapa. Dari ayat 24 ya sampai ayat 25 ya. Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Nah, apa perumpamaan seorang muslim dengan pohon korma ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Baik, para ulama menyebutkan banyak sekali perumpamaan seorang mukmin atau seorang muslim dengan korma. Di antaranya ya, sudah Win? Banyak ulama yang bahas masalah ini. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa persamaan pohon korma dengan mukmin. Namun kita sebutkan sebagian yang disebut oleh para ulama tersebut ya. Di antaranya banyak sisi. Yang pertama bahwasanya keberkahan korma disamakan dengan keberkahan mukmin sejati. Keberkahan tersebut diantaranya adalah bermanfaat, semua sisi korma bermanfaat. Bermanfaat. Ya. Makanya disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'min matsalun nakhlah." Perumpamaan seorang mukmin seperti perumpamaan korma. Ma akhadta minha min syai' nafa'aka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akhadta minha min syai' nafa'aka.
Apa saja yang kau ambil bermanfaat. Bermanfaat. Demikian pohon korma, dari ujung atas korma sampai ujung akar semuanya bermanfaat. Ya, kita mungkin tidak begitu, tapi kalau orang-orang yang tinggal di sana di Jazirah Arab, jadi mereka menggunakan korma dan batangnya bisa digunakan untuk tiang rumah, kemudian daun-daunnya bisa disusun untuk jadi pelepahnya bisa dibuat jadi atap, bahkan bisa diambil daun-daunnya atau apanya bisa diambil dijadikan keranjang, bahkan bisa dijadikan tikar, ya. Banyak sekali faedahnya ya. Terus buah-buahnya bisa dimakan setiap saat, bisa disimpan untuk sampai tahun depan. Sampai para ulama bahas, katanya korma kata Nabi, ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Semua yang kau ambil bermanfaat. Lantas bagaimana dengan biji korma? Apa ada manfaatnya? Ternyata ada biji korma, sebenarnya dijelaskan oleh para ulama dijadikan sebagai makanan onta. Onta itu makan biji korma. Sekarang biji korma saya baca banyak penelitian diolah kemudian ditumbuk dijadikan minuman ya. Dan gizinya juga cukup tinggi untuk tapi intinya semua bermanfaat. Kalau dulu biji korma hanya sebagai konsumsi hewan-hewan alaf, yaitu sebagai konsumsi hewan onta, sekarang tidak, biji korma dimanfaatkan. Tadi dijadikan semacam kopi, dijadikan minuman atau ditumbuk atau dijadikan apa, dimakan bisa juga ternyata ya. Jadi keberkahan korma disamakan dengan keberkahan seorang mukmin. Nah, mukmin sejati demikian, harusnya segala apa tindak tanduknya semua bermanfaat. Harusnya demikian. Tidak mengganggu orang lain, beri manfaat kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan dari tangannya, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, kita menjadi seorang mukmin berusaha semua yang di sekitar kita mengambil manfaat dari kita. Kita dekat dengan anak-anak, ada manfaat yang anak-anak ambil dari kita. Kita dekat dengan istri, ada istri yang kita tahu istri mengambil manfaat dari kita. Kita sebagai seorang wanita, suami dekat kita, suami merasa manfaat dengan keberadaan kita, bersentram dengan keberadaan kita. Kita di masyarakat merasakan manfaat keberadaan kita. Ya. Dimanapun kita berada, ya, kita di ruang kerja, di kantor, orang sekitar merasakan ada manfaat keberadaan kita. Sebagaimana korma dari segala sisi bermanfaat. Seorang mukmin tenaganya bermanfaat, lisannya bermanfaat, komentarnya bermanfaat, pikirannya bermanfaat, derap langkah kakinya bermanfaat. Berusaha demikian, dan itulah muslim yang sejati. Yang Nabi SAW mengatakan, inna minasyajari lama barakatuha ka barakatil muslim. Sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Jadi dia semua sisi korma, sisi atau bagian korma bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Ya. Dan bisa jadi tadi sebagian jadi tiang rumah, bisa jadikan atap rumah, bisa jadikan dinding rumah ditutup-tutupin yang bolong-bolong, bisa jadikan tikar, bisa jadikan keranjang, banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Kemudian dari sisi apa? Dari sisi buahnya tidak pernah berhenti. Ini keberkahan. Kata Allah tadi tentang pohon korma, kata Allah tu'ti ukulaha biizni rabbiha. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Kullahinin biizni rabbiha. Kata Allah, dia memberi buahnya setiap saat. Korma memberi buahnya setiap saat. Tadi saya katakan korma kalau dimakan hijau merah oke, dibiarkan lagi jadi kuning oke, dibiarkan jadi hitam, jadi korma hitam bisa disimpan sampai tahun depan. Jadi bahan makanan pokok. Jadi buahnya ada terus, tapi dengan biizni rabbiha, dengan izin Rabbmu. Ini di antara persamaan seorang mukmin dengan korma dari sisi keberkahan. Yang kedua, ya, iman seorang mukmin. Ini pernah saya bahas dalam pembahasan tentang syarah rinci rukun iman. Iman seorang mukmin ibarat pohon korma.
Kalau kita gambarkan pohon korma, misalnya ini pohon korma, ya, pohon korma, maka dia memiliki akar, uruk namanya. Kemudian dia ada dahan-dahannya, di sini ada buah-buahnya. Ya. Dan seterusnya buah-buahnya. Ini akar, ini batang, ini dahan. Nah, kata para ulama ini tanah ya. Kata para ulama, demikianlah iman seseorang mukmin. Iman seorang mukmin ada namanya akarnya. Akarnya adalah rukun iman ya. Akarnya adalah rukun iman. Rukun iman yang 6 itu adalah akar daripada iman seseorang, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasul, kepada hari akhirat, kepada takdir ya. Kalau akar ini hilang maka pohon tersebut akan tumbang ya. Pohon tersebut akan tumbang. Kemudian dia memiliki batang. Ada yang mengatakan batang ini adalah dikatakan sebagai rukun Islam ya. Ini batangnya rukun Islam. Kemudian dahan-dahan ini amal-amal, dahan-dahan amal-amal soleh. Maka pohon korma kalau dicabut akarnya, maka matilah pohon tersebut. Maka iman seorang mukmin juga tercabut. Tapi kalau dahannya dipotong, maka iman seseorang berkurang. Sebagaimana pohon korma tersebut berkurang, tapi dia tidak mati. Dia tidak mati. Kenapa? Karena dia masih punya akar yang kokoh. Nah, seorang kalau ingin pohonnya menjadi kuat dengan batang yang menjulang, dahan yang menjulang, dengan buah yang bagus, maka dia kokohkan akarnya. Kokohnya akar berpengaruh daripada kokohnya batang dan kokohnya cabang-cabang dahan-dahan. Nah, ini ibarat seperti iman seseorang. Seorang berusaha pelajari akidah yang kuat sehingga amal dia kokoh. Amal dia tidak dibangun di atas riya, amal dia tidak dibangun karena mencari pujian, tapi amal dibangun di atas ilmu yang matang, di atas akidah yang matang. Ini di antara sebagian ulama mengatakan di antara kesamaan antara pohon korma dengan seorang mukmin. Kemudian di antara kesamaannya 3, tadi Nabi SAW mengatakan la tasqutu waraquha. La tasqutu waraquha. Daunnya tidak pernah gugur. Maka dikatakan adalah korma adalah pohon yang paling sabar. Korma adalah pohon yang paling sabar dalam menghadapi terpaan angin ya. Dalam menghadapi terpaan angin. Daunnya tidak pernah gugur. Musim panaskah, baik musim panas maupun musim dingin, musim syita, musim saif, daunnya tidak pernah gugur. Ini pohon korma enggak ada daun gugur-guguran. Beda kalau kita di tanah air kan pohon banyak, orang nyapu terus. Saya kalau main ke taman mini selalu ada petugas yang menyapu daun-daun yang berguguran. Pohon korma enggak. Dia pohon paling kuat. Dia pohon paling kuat musim dingin, musim panas tetap pohonnya kokoh dan daunnya tidak pernah gugur. Maka demikianlah seorang mukmin. Di dunia ini tidak ada namanya ujian yang tidak menerpa. Kita semua diuji. Semua diuji, suami diuji, istri diuji, anak-anak diuji. Kadang kita diuji dengan orang terdekat kita. Ada sebagian suami diuji dengan istrinya, ada istri diuji dengan suaminya, ada ibu diuji oleh anak-anaknya, ada anak diuji oleh orang tuanya. Kadang diuji dengan tetangganya, kadang diuji dengan rekan kerjanya, kadang diuji dengan bosnya. Kadang diuji dengan penguasa, kadang diuji dengan rakyat. Semua hidupnya ujian. Tetapi seorang mukmin dia ingat pohon korma tegar. Tegar. Tidak ada pohon seperti pohon korma. Tegarnya luar biasa, kuat, dihantam dengan kalau pohon yang lain mungkin goyang. Kemudian kecabut bisa jadi, sebagian patah. Pohon korma angin sekencang apapun tetap dia bertahan. Dia bertahan dan itulah seorang mukmin tegar dengan sebagaimana daun korma yang selalu kokoh. Kemudian di antara perumpamaan mukmin dan pohon korma
Di antaranya korma membutuhkan tanah yang cocok agar bisa tumbuh dan pengairan yang cocok. Maka demikian juga seorang muslim. Seorang muslim itu tidak bisa di sembarang tempat. Dia lama-lama bisa terpengaruh, lama-lama imannya semakin lemah ya. Dan dia butuh siraman rohani. Kalau siraman rohani sudah cukup, maka korma adalah pohon yang paling sabar dari rasa haus. Kata para ulama, kalau korma para ahli korma, kalau korma sudah diberi air yang cukup, meskipun nanti setelah itu air tidak datang-datang, dia kuat ya. Tapi dia butuh untuk asupan air ya dengan yang pas, dan dia butuh di tanaman yang pas. Lihat pohon korma tidak sembarang ditanam. Kalau ditanam di sebagian tempat, seperti pohon korma tanam di Indonesia, ada tanam korma di Indonesia tapi nggak ada buahnya. Ada tempat tetangga punya korma, tumbuh, daunnya tumbuh, indah dilihat, tapi buahnya nggak ada. Buahnya nggak ada. Apalagi seperti kalau korma-korma spesial seperti korma ajwa. Korma ajwa saya pernah ketemu dengan pekebun pohon korma. Ya, dia bilang kami sudah mencoba menanam pohon ajwa di luar kota Madinah. Ya, tapi tidak bisa tumbuh seperti di kota Madinah ya. Korma ajwa khusus di kota Madinah. Tapi intinya korma membutuhkan tempat yang spesifik. Demikian juga dengan asupan air yang cukup. Maka demikian juga seorang mukmin. Seorang mukmin butuh tempat yang tepat, kemudian asupan rohani yang tepat ya. Kalau tidak dikasih air lama-lama ya sekuat apapun, maka korma tersebut akan mulai sakit dan akhirnya mati. Demikianlah iman kita. Iman kita ini butuh dikasih siraman rohani. Ya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khaliq." Sungguhnya iman itu dalam diri kalian bisa menjadi layu, menjadi lesuh, sebagaimana baju yang sudah lama dipakai lama-lama menjadi lesuh ya. Makanya fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka hendaknya kalian minta kepada Allah agar Allah memperbarui iman ke dalam hati kita. Makanya kita sering berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau petunjuk dan kami minta mohon kepadamu takwa. Karena iman kita ini begitu, sifatnya begitu, dibiarkan terus lama-lama dia semakin berkurang. Maka dia butuh siraman, butuh air seperti pohon korma yang butuh air agar iman bisa terjaga dan semakin kokoh dan semakin kokoh. Kemudian di antara ini yang nomor 4 ya. Kemudian di antara kesamaan korma, Syekh Abdul Razak menyebutkan 5, yaitu nomor 5 bahwasanya korma pun berbeda-beda bentuknya. Berbeda-beda bentuk dan hasilnya. Sebagaimana mukmin pun berbeda-beda. Ya, kita tahu bahwasanya orang beriman bertingkat-tingkat ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, yaitu orang beriman. Namun di antara orang beriman itu Allah sebutkan 3 model. Faminhum dzalimun li nafsi. Di antara orang beriman ada yang mencampurkan imannya dengan kemaksiatan. Wa minhum muqtasid, dan di antara orang beriman ada yang muqtasid, dia tengah-tengah saja. Dia yang penting wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Tapi sunnah-sunnah kurang. Terkadang terjerumus dalam yang makruh-makruh, tapi dia tidak melakukan yang haram. Ya, ini muqtasid yang tengah-tengah. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Di antara mereka ada yang berlomba dalam kebaikan. Tapi Allah menyebutkan semuanya masuk surga. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ya, mereka masuk dalam surga yang kekal abadi. Semuanya, baik zalimul nafsi yang beriman mencampurkan keiman dengan kemaksiatan, muqtasid yang tengah-tengah maupun yang sabiqun bil khairat yang senantiasa berlomba paling depan. Nah, korma pun demikian ya. Sebagaimana korma berbeda, korma juga berbeda-beda. Tidak semua korma kemudian besar buahnya banyak, tidak. Tergantung pemeliharaannya, terkadang tumbuh di mana ya. Maka korma pun berbeda-beda. Korma pun berbeda-beda.
Saya ingin ingatkan bagaimana pohon korma itu seperti tadi, seperti iman seorang mukmin. Ada batangnya, ada akarnya. Ini dalam rangka kata para ulama membantah orang-orang al-Khawarij atau al-Mu'tazilah. Khawarij atau Mu'tazilah berpendapat jika seorang melakukan satu kemaksiatan dosa besar, maka akan hilang seluruh imannya, ya. Mereka mengatakan iman satu kesatuan, kalau hilang sebagian hilang seluruhnya. Sehingga di antara mereka mengatakan siapa yang terjerumus dalam dosa besar, maka keluar daripada Islam, keluar daripada iman, ya, keluar daripada iman. Maka analogi pohon korma tidak demikian. Pohon korma kalau kita patahkan batangnya, mungkin kita pangkas ininya, dia tidak bakalan mati. Tapi dia memang pohon yang kurang selama akarnya masih kokoh. Maka ini bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah atau Khawarij yang mudah mengkafirkan, memvonis orang keluar dari Islam gara-gara melakukan sebagian kekurangan, melakukan sebagian maksiat. Kita bilang korma pun demikian. Korma selama batangnya dan akarnya masih ada, maka dia masih pohon korma meskipun banyak kekurangan, tapi dia masih pohon korma. Seorang mukmin melakukan maksiat selama usul imannya, akar imannya masih kokoh, masih ada, maka tidak dikatakan kafir meskipun dia terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Taib, ini di antara perumpamaan mukmin dan korma. Perumpamaan berikutnya, di antaranya yang keenam disebut oleh sebagian ulama, ya. Oleh Ibnu Hubairah, Al-Wazir Ibnu Hubairah. Dia menyebutkan bahwasanya dari sisi perumpamaan korma dengan mukmin, dari sisi korma selalu bermanfaat, manfaatnya terus menerus, manfaatnya tidak pernah henti. Selama dicocok tanam dari buahnya. Dengan biji-bijinya, ya. Jadi Ibnu Hubairah punya logika, korma ini dari dulu sampai sekarang masih ada. Kadang korma ini mati tapi dia punya biji ditanam lagi sehingga muncul lagi. Nanti ditanam lagi anak, kemudian mati lagi, terus anak-anaknya demikian. Maka demikian pula seorang mukmin. Seorang mukmin berusaha memiliki anak-anak yang soleh. Jadi anak soleh ini kalau kita didik, kita yang menjadikan sebab dia menjadi orang yang soleh, maka pahala dia ngalir sama kita. Kita sudah meninggal, kita punya anak 5 misalnya. Kita sudah meninggal, tapi anak semua kita yang masukkan ke pondok atau kita panggil guru ngaji di rumah, kita didik akhlaknya. Maka semua kebaikan yang dilakukan yang akibat dari motivasi kita, dari biaya kita yang kita keluarkan, dari apa yang kita ajarkan, maka pahala yang ngalir sama kita. Sehingga kita selalu mendapatkan pahala tiada henti. Nanti anak-anak kita juga kalau mereka baik, dia ngajari, dia punya anak-anak lagi, itu cucu-cucu kita. Dia ajarin cucu kita menjadi baik, pahala terus ngalir sama kita. Nah cucu kita lagi, kalau soleh punya anak lagi, demikian saya buyut sampai terus cicit. Selama itu dari hasil perhatian kita kepada anak-anak kita dahulu, dan itu berterus menerus turun temurun, pahala ngalir sama kita. Subhanallah. Ya. Isyarat bagaimana pohon korma dikembangbiakan, ya. Dikembangbiakan, bijinya ditanam lagi, dikawinkan terus. Sehingga korma tadi pada hakikatnya tidak berhenti karena korma-korma yang baru merupakan hasil daripada korma yang lama. Korma ini suatu saat dia akan tumbang karena sudah mati, sudah tua, maka masih anak-anaknya masih terus memberikan faedah. Maka ini Al-Wazir Ibnu Hubairah memberikan faedah dari sisi ini, bahwa seorang yang berusaha untuk memiliki anak keturunan yang terus mewarisi ilmunya atau mewarisi ibadahnya. Dan kalau terus berlanjut maka pahala terus mengalir kepada dia sementara dia meninggal di dalam kuburan, pahala terus mengalir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguhnya kami yang menghidupkan yang mati dan kami menulis apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia.
Wa atharahum, dan dampak dari kesolehan mereka. Atharahum ini kata para ulama maksudnya adalah amal jariyah. Setelah seorang meninggal, amal yang pernah dia lakukan tidak bisa dia lakukan lagi, tapi bisa ada amal jariyah yang terus berlanjut. Di antaranya anak soleh, cucu yang soleh, cicit yang soleh. Selama ini kesolehan ini turun-temurun karena akibat pertama kita yang lakukan, kita yang mendidik anak kita dengan sungguh-sungguh dan itu berlanjut pada cicit, maka pahala seluruh mengalir kepada kita. Subhanallah. Bayangkan kita punya cicit yang kelima, ternyata dia soleh akibat bapaknya dulu. Kemudian dia punya anak lagi 10 soleh semua lagi. Nah, kita dapat. Kita harus berjuang keras mendidik anak-anak, berjuang keras. Karena ini untuk demi masa depan kita di akhirat. Berjuang, kita berharap anak-anak kita wasiatkan mereka untuk berbuat baik kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka, terus pahalanya akan terus mengalir. Taib, kemudian di antara manfaat kesamaan 7 ya. Nomor 7, ingat tadi jantung korma, jantung korma. Tadi bahasa Arabnya jumar. Manis. Dan ini hanya pohon korma yang jantungnya manis, hanya pohon korma yang jantungnya manis. Kolb, ya. Jantungnya manis. Pohon lain tidak. Pohon pisang jantungnya di luar tapi tidak manis. Ada jantung pohon ini tidak manis. Pohon korma jantungnya manis. Maka seorang mukmin harusnya jantungnya demikian, hatinya harusnya demikian. Orang sering memperterjemahkan kolbu. Kolbu bahasa Arabnya jantung. Cuma kita kalau bahasa Indonesia sering digantikan dengan hati. Maksudnya hati seorang mukmin harusnya bersih, manis, ya. Karena dari hati yang manis itulah yang kemudian akan mengeluarkan hasil yang produksi dari kata-kata yang manis, pandangan yang manis, tulisan yang manis, komentar yang manis, ya. Amal soleh yang baik. Sebagaimana korma memiliki jantung yang manis. Oleh karena kalau seorang beriman dia akan merasakan manisnya iman, ya. Sebagaimana jantung korma yang memang manis, ya. Korma di antara keistimewaannya dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dan ini juga disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah. Korma semakin tua semakin baik buahnya. Demikian hendaknya seorang mukmin. Semakin tua semakin dekat kepada Allah. Berusia semakin bertakwa. Dalam hadis Rasulullah ditanya, "Man khairun nas?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Orang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Panjang umur dan baik amalnya. Seorang mukmin demikian harusnya ketika dia semakin tua, 40 ke 50, 50 ke 60, dia semakin bertakwa, semakin berbicara hati-hati, semakin rajin ibadah, tidak sembarang komentar, bukan semakin berfoya-foya, semakin lupa dengan akhirat, semakin duniawi. Ini bukan. Korma semakin tua semakin baik hasilnya. Ya, semakin baik hasilnya, ya. Kemudian di antara kesamaan korma disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, buahnya mudah diambil. Korma ada dua, ya. Korma ada dua. Dua model. Tinggi atau pendek, tinggi batangnya atau rendah, pendek, ya, pendek. Yang pendek kalau mau diambil mudah, ini mudah diambil buahnya, ini mudah diambil dengan tidak usah manjat buahnya. Karena pendek mudah diambil buahnya. Yang tinggi pun batangnya ini juga mudah. Karena batangnya dimodifikasi Allah mudah untuk dipijak. Karena batangnya
batangnya dimodifikasi penuh dengan pijakan. Dimodif mudah dipijak, mudah dipanjat. Ya. Demikianlah perumpamaan seorang mukmin, mudah menolong. Mudah orang ketemu, mudah orang minta nasihat mudah dinasihati, orang minta bantuan mudah dia bantu. Dia tidak demikian seorang mukmin harusnya sebagaimana korma mudah untuk diambil buahnya, tidak dipersulit, tidak seperti orang jual mahal. Ya lain halnya kalau orang punya udzur, tapi asalnya kita ini memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita kasih bantuan mudah, orang mudah lah pokoknya. Seperti pohon korma yang buahnya mudah diambil. Kalaupun tinggi mudah dipanjat, tidak susah. Seorang mukmin ketika memberi faedah kepada orang di sekitarnya mudah. Jangan jadi orang yang sulit. Sama istri sulit, sama anak-anak sulit, anak-anak minta ini sulit. Kalau kita enggak punya lain cerita. Kalau kita punya, kenapa kita sulit-sulit? Tinggal kita arahkan. Nah, ini untuk ini, istri sayang untuk begini, kita arahkan. Pembantu juga merasakan manfaat dari kita, mudah mendapatkan manfaat dari kita. Orang sekitar kita mudah mengambil manfaat dari kita. Seperti pohon korma yang buahnya mudah untuk diambil ya. Kemudian di antara manfaat korma disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mungkin yang terakhir ya. 10. Tidak pernah manfaatnya hilang secara total. Tidak pernah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, la annaha la yata'attal naf'uha bil kulliyah abadan. Tidak pernah manfaatnya hilang secara total. Bal in ta'attalat minha manfa'ah fa fiha manafi' ukhra. Kalau ada sebagian manfaat dari korma yang tidak berfungsi, maka masih ada manfaat-manfaat yang lainnya. Jadi mungkin ada tidak berbuah atau lagi apa, ada manfaat yang lain. Tidak pernah hilang manfaatnya sama sekali. Hatta law ta'attalat thimaru hasanah. Taruhlah bahwasanya pohon korma tersebut lagi sakit sehingga tidak bisa punya buah selama setahun. Lakana linnasi fi sa'afiha wa khusiha wa lifiha wa karbiha manafi'. Maka pada bagian korma yang lain, pada pelepahnya, pada apa saja bagian daripada korma bermanfaat meskipun enggak ada buahnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada bagian korma yang saya tidak hafal secara bahasa Arab. Ada leaf, ada karb, ada macam-macam ya. Khus ya, ada sa'af ya, macam-macam. Ini bagian korma semuanya bermanfaat. Orang-orang Arab mereka tahu ini bisa buat ini bisa buat anu, sehingga tidak ada satu manfaat yang terhalangi dari pohon korma kecuali ada manfaat yang lain ya. Ada manfaat-manfaat yang lain. Baik, ini wallahu a'lam bishawab, sekitar 10 perumpamaan cara seorang mukmin dengan pohon korma. Ada perumpamaan-perumpamaan yang lain yang disebut oleh para ulama namun tidak disetujui oleh para ulama yang lain. Ibnu Hajar menyebutkan ya, ada beberapa kesamaan yang dianggap sama dengan pohon korma namun menurut Ibnu Hajar tidak pas ya. Seperti misalnya bahwasanya korma tidak bisa berbuah kecuali dikawinkan, sebagaimana manusia juga harus dikawinkan. Ini bukan itu maksud Nabi, karena maksud Nabi adalah keberkahan korma, bukan bagian dari sisi korma. Memang korma benar, dia hanya bisa berbuah kalau dikawinkan. Maka manusia juga tidak bisa punya anak kecuali dikawinkan. Tapi kata itu benar, tapi bukan itu maksud Nabi SAW. Atau dikatakan pohon korma kalau tenggelam penuh air semua maka mati. Manusia juga kalau tenggelam mati. Bukan itu maksudnya. Memang benar sama-sama mati. Tetapi bukan itu maksudnya. Bahkan di sebagian pohon korma itu tal'uha raihatun li tal'iha raihatun kamanil adami. Pohon korma serbuknya kalau kita buka ada baunya seperti air mani laki-laki. Tapi bukan itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini semua ada kesamaan tapi bukan itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena maksud Nabi antara pohon korma dengan muslim adalah dari sisi keberkahan. Jadi inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha untuk menjadi seorang muslim yang sejati, mukmin yang sejati, memberi manfaat pada sekitarnya. Kita menjadi seorang mukmin yang keberadaan kita dirasakan manfaat, terutama bagi orang terdekat kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, yang kalau kita tidak ada mereka merindukan keberadaan kita. Bukan sebaliknya menjadi seorang mukmin yang semua merasa susah hidup dengan kita dan ketiadaan kita diharapkan oleh mereka.
Ya, kita pun demikian. Kalau sama teman-teman juga demikian, dirindukan keberadaan kita. Kenapa mereka merindukan keberadaan kita? Karena mereka merasakan ada manfaat dengan keberadaan kita, menjadi berkah. Sebagaimana perkataan Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Seorang mukmin pun harus demikian, dimanapun dia berada, dia bermanfaat bagi yang lainnya. Bukan sebaliknya, seorang mukmin berusaha ngambilin manfaat teman-teman. Kita berusaha, kita yang beri manfaat kepada kawan. Ya, kalau ada kawan beri manfaat sama kita, alhamdulillah. Tapi jangan kita berpikir justru kita ngambil manfaat dari teman sebanyak-banyak, kita tidak beri manfaat kepada mereka, itu salah. Korma tidak demikian. Korma karena kita mencari pahala. Bagaimana cara pahala? Cari pahala kita yang beri manfaat sama orang. Akhirnya kita dapat pahala di surga kelak. Demikian ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala 10 kesamaan antara korma dengan seorang mukmin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perumpamaan korma masalul mukmin kamatsalil nakhlah. Perumpamaan korma mukmin seperti perumpamaan korma. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja Abu Maryam apa yang bisa disampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.